capek, tapi tetap melihat saya nggak boleh capek ya. Sesi saya adalah sesi pengenalan diri. Nah, kalau di sesi saya ada yang tegang, akan terkorek jati diri Anda sebenarnya. Mau nggak dikorek? Mau nggak dianalisa? Mau dong, harus. Kalau orang yang mau menganalisa diri pribadi, apa yang terjadi di dalam diri kita, mau maju atau rendah, mau maju atau menurun? Maju dong. Baru temuin saya di sana nanti konseling ya. Tapi sebelum berlanjut, tegang banget. Udah pada kenal belum sebelumnya? Belum ya. Jadi LGC adalah mempersatukan kita semua. Luar biasa ya. Luar biasa. Yang tadinya nggak kenal akhirnya jadi kenal. Kita punya saudara baru. Setuju? Setuju dong. Luar biasa ya. Oke. Sebelum saya lanjutkan mengenai topik saya yang pengenalan diri, saya mau umumkan sedikit saja tentang hasil tes yang tadi pagi. Mau tahu? Mau ya? Oke. Jadi gini, siapa di sini yang memang backgroundnya pendidikan tentang teknisi atau teknik? Mana ada? Backgroundnya? Jadi ini apa dong? Backgroundnya apa dong? Boleh tahu nggak? Hah? Apa ayo dong? Nggak boleh tegang, cepat nanti saya tunjuk nanti kalau yang tegang. Ayo, apa? Teknik pasti teknik. Oke, yang lain. Hah? Teknik komputer, teknik. Ada yang bukan teknik? Ada yang bukan teknik. Oke, berarti semua teknik ya. Apa sih ciri menonjol dari orang teknik? Ayo, siapa? Yang tahu tentang bagaimana ciri menonjol orang teknik biasanya itu apa? Logis, oke, good. Lalu? Ngoprek, oke. Lagi, sorry. Ayo. Aktif. Ayo. Apa? Hah? Berantakan, ngaku, oke. Lalu apa lagi? Hah? Apa? Kenapa? Administrasi kurang bagus. Lalu? Apa? Banyak begadang. Oke, biasanya orang-orang ini biasanya orang-orang teknik itu introvert. Ya, orang yang tidak mampu bersosialisasi, tidak mampu berkomunikasi. Tapi di sini banyak ngomong. Luar biasa. Komunikasinya bagus maksudnya. Komunikasinya bagus. Itu yang saya bilang tadi sih di pojokan sana saya nanya, ini kok teknisi kok seperti orang sales ya? Saya bilang gitu. Jadi artinya orang teknik itu tidak semena-mena atau tidak semuanya orang introvert. Setuju ya? Setuju. Jangan jadi image orang tentang teknisi yang kaku, pendiam, berantakan yang tadi dia bilang, terus apa gitu kan? Sesuatu yang memang benar-benar tidak mau bersosialisasi, benar nggak? Tapi di sini sosialisasinya juga bagus, hanya daya juang memang kurang. Di sini cenderungnya natok. Hati-hati. Banyak bicara kalau tidak di-explain, tidak diwujudkan secara nyata, tidak ada target yang tadi Pak Risman bilang, itu cenderung natok. Hati-hati. Ya, jadi kita mau tahu tentang diri kita, yuk kenali diri kita, oke? Yes, siap ya. Jadi ada beberapa aspek yang kita mau melihat. Apa sih yang namanya karakter? Mau lihat nggak karakter kita seperti apa? Mau tahu? Mau ya? Pasti harus tahu. Soalnya kalau kita tidak tahu tentang karakter kita, gimana mau menilai orang lain? Betul nggak? Betul. Harus kenali diri kita dulu, baru orang lain kita akan tahu. Setuju ya? Setuju dong. Harus setuju. Oke, ada beberapa aspek itu adalah dari fisionomi, pengenalan diri dulu ya. Pengenalan diri, dan misalkan nih, menurut bro and sis, orangnya kayak apa dia? Hah? Apa? Suka tidur, Apaan? Itu kalau kita dari fisionomi itu apa sih? Fisionomi itu adalah analisa karakter melalui wajah, guratan wajah, bentuk wajah atau bentuk wajah. Ada wajah oval, ada apa namanya bulat, ya segi lima dan sebagainya, benar? Coba apa lagi tentang ini?
Sifat good lalu apa lagi? Watak ya. Jadi karakter adalah sifat-sifat yang menetap yang ada dalam diri kita. Itu namanya karakter. Jadi kalau terus dan akhirnya menjadi kebiasaan dan menetap di dalam tubuh kita, itulah karakter. Paham ya? Jadi sifat-sifat itu ya memang sesuatu yang biasa, tapi yang harus tetap itu namanya karakter. Lalu personality atau kepribadian apa? Ayo, apa? Buka Google lagi nih. Apa personality? Kepribadian apa? Pekerja keras. Lalu apa? Jati diri. Lalu ayo mas. Apa mas? Mas ini ganteng loh. Teknis ganteng loh tadi. Mantap. Tunggu tanggal mainnya. Oke deh. Iya kan? Oh dia melayang. Oke. Jadi kepribadian itu adalah sekumpulan karakter yang ada di dalam diri kita diimplementasikan kepada dunia luar. Itu dia, ya. Jadi kita bersosialisasi, nah itu kepribadiannya. Oh seperti itu kepribadiannya. Oh ternyata karakternya kayak begitu, gitu ya. Sekarang paham ya? Apa perbedaannya? Paham ya? Oke. Jadi nggak ada yang dikasih hadiah nih ceritanya. Hah? Ih, si bapak bengong aja nih. Oke ya. Jadi kita lihat nih orang-orang teknik kayak begini loh, hebat loh. Iya ampun. Oke, tapi yang jelas yang namanya membaca melalui wajah itu sudah tidak digunakan lagi di dunia forensik karena dia sudah banyak sekali di apa ya istilahnya dia operasi plastik, betul. Lalu apa lagi? Disuntik, lalu diapain? Make up, lalu apa lagi? Pasang susu. Gitu ya, pasang susu. Ada tarik benang, ada botox, ada segala macam. Ya, itu yang merubah wajah itu menjadi tidak lagi natural. Akhirnya dia tidak lagi bisa membaca atau menganalisa secara objektif, ya, seperti itu. Dan yang kedua adalah gestur. Nanti kita ada contoh-contoh saya, adalah potongan-potongan saya lagi syuting. Kita lihat ya. Nanti kita harus membaca apa sih yang terjadi di sana. Oke, kalau gestur itu apa? Gerak tubuh. Hah? Gerak tubuh. Lalu? Apa? Ayo. Bahasa tubuh. Good. Kasih hadiah. Yes. Oke. Gestur adalah bahasa tubuh. Jadi apa yang saya lakukan ini adalah gestur. Apa nih? Saya menunjukkan apa nih? Nih, begini. Apa? Hah? Apa? Aktif. Ekspresi ya apa? Aktif. Hah? Aktif. Oke, lalu mengajak, lalu apa lagi? Saya lagi ngapain? Ini antusias. Yes, lalu apa lagi? Ekspresif. Hah? Ekspresif. Hah? Ekspresi, lalu hah? Menginformasikan semuanya benar. Jadi segala sesuatu yang saya lakukan itu adalah sesuatu yang ekspresif, ya. Jadi nanti kalau ketemu sama pimpinan atau sama customer, ini tangan terbuka dan begini, tidak boleh begini. Paham ya? Kalau ketemu, Bu, ini loh Bu, ini yang hasilnya itu tadi saya pasang bla 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 bla. Gini, hati-hati ya, harus begini. Jangan nunjuk, please. Kalau nunjuk artinya apa? Songong, oke. Lalu nggak sopan, lalu? Hah? Apa? Lancang, oke. Jadi sesuatu yang mendikte biasanya. Kalau begini, menunjuk, memerintah, melakukan sesuatu hal yang negatif, biasanya begitu. Paham ya? Jadi kita tidak boleh melakukan tangan ini menunjuk apapun itu dengan jari satu telunjuk, oke? Nah kita baca ekspresi saya. Yuk, Bang Krisman, tolong yuk dilihatin. Tebak ya, apa yang saya lakukan di situ? Apa ekspresi saya? Tadi ngapain saya? Ayo. Lalu apa? Ini apa? Bengong. Oke, bengong
ini loh, meyakinkan, ini loh, beres, gitu ya. Ini loh, saya, ini loh sesuatu yang harus kita yakinkan, begini, ya. Oke, lagi next. Nah, ini apa? Gembira, lalu, hah? Telepon, lalu apa? Ekspresinya, saya lagi ngapain? Saya kenapa? Saya lagi apa ekspresinya? Ayo. Hah? Kagum, lalu apa lagi? Hah? Senang, lalu apa lagi? Tidak, itu namanya nih di sini. Kalau dia menelan ludah, itu artinya dia meng-create sesuatu di dalam otak dia itu untuk sesuatu yang hal negatif. Mata, matanya lurus dan dia gitu di sini. Harus belajar ya, harus belajar mengenali wajah, ekspresi supaya kita lebih disayang sama orang. Jadi kalau misalkan ketemu dengan wajah seperti ini, kita harus bersikapnya seperti apa? Begitu, ya? Paham ya? Paham. Next. Itu apa? Marah. Yes. Lalu apa lagi? Judes. Oke. Apa lagi? Kesel. Oke. Lalu? Judes. Ya. Oke. Apa lagi? Emosional. Lalu apa lagi? Bapak. Bapak. Apa? Apa? Iya, ibu manis ya. Itu mah udah bawaan orok. Benar nggak, Mas? Benar. Itu mah udah bawaan orok. Jadi bukan pertanyaan itu. Ya, anak kecil aja tahu. Sombongnya ya nggak sih? Nggak. Yang jelas itu apa? Artinya mengancam. Ya, jadi jangan sampai telunjuk ini dikeluarkan di saat kita ketemu customer. Hati-hati ya dengan begini saja. Jadi kalau begini itu tandanya kita sederhana aja, Bu, tandanya kita merendah ya, dan sebagainya ya. Paham ya? Paham. Ini hal-hal kecil tapi harus diketahui. Karena bagaimana kita mau mengenal diri kita kalau kita nggak ngerti. Karakter itu bisa berubah nggak sih? Ada pertanyaan tadi. Apa? Karakter bisa berubah nggak? Bisa. Bisa nggak? Bisa? Bisa? Hah? Ya itu tadi saya bilang, karakter itu apa? Karakter itu tidak bisa berubah. Paham? Yang berubah adalah pola pikir manusia itu. Sejalan dengan apa? Apa? Usia, pendidikan, pola asuh, pengalaman, game juga bisa masuk. Ya, jadi kita lingkungan, good. Nah, ini good nih, boleh dikasih nih. Lingkungan, betul, itu sangat mempengaruhi karakter. Jadi karakter itu bawaan. Ya, nah yang akan kita lakukan nanti, bagaimana karakter asli itu bisa muncul nanti ada di grafologi. Itu adalah grafologi itu analisa karakter melalui tulisan tangan atau coretan tangan manusia. Yang menggerakkan grafologi itu adalah alam bawah sadar. Jadi itulah akurasinya 95%. Yeay, keren gak? Ya, yang tidak bisa dianalisa oleh grafologi ada 3. 1, jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. 2, usia. Yes, berapa usia itu? 3, kiri atau kanan dia menulis. Jadi ada 3. Selebihnya dari itu bisa. Mantap nih pokoknya grafologi. Ya luar biasa. Tepuk tangan buat grafologi. Grafologi sekarang mulai dijadikan alat tes di forensik mabes terutama. Yaitu pada saat saya, sudah ya Bang ya, jadi nggak usah dilanjutkan itu. Jadi pada saat melakukan asesmen tentang si penjahat atau siapapun itu, saya pegang siapa namanya? Siapa Bang? Rian itu adalah yang mutilasi 14 orang dari Jombang. Ingat pernah kasusnya? Ingat ya? Oh itu fenomenal banget. Yang menganalisa itu saya. Itu kasus pertama saya pada saat saya masuk ke Indonesia tahun 2008 waktu itu. Jadi saya lulusan luar ceritanya. Jadi waktu pas datang ke Indonesia, saya diminta untuk menganalisa ini. Kenapa sih satu orang orangnya introvert, tapi dia mampu melakukan hal-hal di luar batas kenormalan. 14 mutilasi dilakukan sendiri, luar biasa kan? Seperti ini contohnya, mana ininya? Contohnya seperti ini. Dia hanya menulis begini. Apa yang bisa
dikerucutkan masalahnya. Ternyata benar, dia gay. Nah, kenapa gay itu bisa melakukan satu hal-hal yang menjurus ke hal-hal yang tendensi-tendensi kriminal? Karena ada dia di komunitas yang kecil. Dia harus menutupi apa yang dia lakukan untuk dia meninggalkan jejak. Itu yang terjadi. Itu yang membuat polisi dalam 2 minggu tidak bisa mengerucutkan masalah. Nah, jadi disinilah bukan berarti ini teman-teman semua bisa dianalisa ke hal-hal yang seperti itu, enggak ya. Nanti kita akan contohkan, boleh? Boleh dong, harus. Karena ini adalah bagian dari introspeksi diri. Mau introspeksi diri kita? Mau. Karena yang bisa mengkoreksi orang lain itu bukan yang selalu yang bagus-bagusnya aja, enggak. Justru kita harus tahu di mana kelemahan kita. Benar ya? Setuju, harus begitu. Jadi jangan nanti kalau disebutkan nanti Ibu Lita lewat mana nih? Nah, pulangnya nggak boleh pulang. Aduh, mati saya. Enggak ya? Enggak ya? Harus terbuka ya? Setuju? Setuju ya? Jadi kita harus di sini, kita harus sepakat bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita sampaikan itu adalah untuk diri kita, untuk perubahan menjadi lebih baik. Oke, siapa yang mau tahu tentang grafologi? Yuk. Hai ganteng, sini. Sini. Mukanya tanpa ekspresi. Kita samakan dengan sebenarnya. Wajah menipu. Checklist aja, checklist. Oke. Ayo. Ayo, tanda tangan aja. Oke, sekarang. Singkat cepat. Oh, betul. Leadershipnya cukup oke. Luar biasa. Keren ya. Leadershipnya cukup oke. Bagus. Orangnya simpel dan seperti ini memang selengean. Selengean artinya dia tidak mau peduli dengan orang lain, tapi dia yakin tentang apa yang dia mau ngomong. Nih, karakternya seperti itu. Betul nggak? Kenapa? Betul ya. Ini leadershipnya yang bagus. Tapi tolong, karena ini punya daya juang yang agak kurang, harus ditingkatkan. Karena kamu masih kurang, strategimu kurang. Ya, jadi harus bisa dikombinasikan lagi supaya leadershipmu lebih naik lagi. Karena leadership itu nggak bisa belajar bisa, tapi yang otodidak atau bawaan. Ini orang-orang yang seperti ini. Ya, temukan. Ya, seperti leader. Jadi tolong jangan merasa terlalu kepedean. Dia memang kepedean orangnya. Jadi hati-hati dengan gaya seperti itu, cenderung orang berkonotasi sombong. Itu dia, ya. Good. Kelebihanmu silahkan pertahankan dan tingkatkan. Kekuranganmu silahkan kamu renungkan dan berjuangkan supaya lebih bagus. Oke, good. Yang lain? Hah? Mana lagi? Hah? Enggak mau. Mana ya? Ini aja. Mau ditonton, mau digini ya. Yang mana ya? Mana lagi? Nanti yang lain kalau tidak ditarik sama saya, silahkan nunggu di sana. Ini 2 hari ini spesial untuk Bro and Sis. Yeay, keren ya? Oke, lanjut. Silakan. Aduh ya. Ketahuan bini gua katanya. Gila. Wajah tapi dia takut bini. Oh yes, emang bener. Ini orang-orang yang memang menghargai orang, terutama istri. Jadi suami takut istri. Mas, kamu tuh pede sebenarnya. Tapi kepedeanmu ini tidak di-create atau tidak disusun atau tidak terstruktur. Why? Kenapa? Sayang loh. Karena di sini aspek leadership itu saya tonjolkan. Pertama integritas, kedua leadership, ketiga disiplin, keempat customer oriented, kelima baru komunikasi. Jadi ranking yang paling tinggi adalah integritas, kedua adalah leadership.
Nah, jadi saya mencari orang karena ini leader loh. Kalau sekarang kok leader tapi nggak punya jiwa leader, gimana mau memimpin, gimana mau nginin anak buah, betul nggak? Nanti kita konseling di sana. Apa sih Bu kekurangannya? Kalau takut di sini, silahkan di sana ya. Harus dan kudu karena harus dan kudu. Karena apa? Karena di sini adalah bentuk introspeksi diri supaya kita lebih baik. Setuju ya? Oke, Mas Ben, tolong jangan suka ragu-ragu apa yang ada dalam pikiranmu. Ya, bener nggak? Bener. Oh, jangan asal bener aja dong, beneran. Bener ya? Ini suka ragu-ragu. Jadi hati-hati. Ragu-ragu dengan kepemimpinan itu kontradiktif nggak? Kontra kan? Nah, kalau dia itu kontra, ragu-ragu itu kontra, akhirnya dia leadershipnya nggak akan naik. Bener nggak? Logikanya begitu, betul nggak sih? Gitu. Jadi kalau kita punya ide atau apapun itu, kerjakan dulu Mas, jangan banyak mikirnya. Oke? Nah, ini orang-orang kayak gini banyak mikirnya, tapi dikerjainnya enggak. Hati-hati bro, ya kan? Iya kan? Mbak aja deh, dia Mbak. Ayo Mbak, ayo Mbak. Dia takut dia tutupin mukanya. Ayo Mbak. Mbak nggak teknisi juga? Oh, tim leader juga, good. Oke, saya mau tahu benar nggak ada tim leadernya? $. Ini paraf atau tanda tangan Mas? Mbak, paraf, tanda tangan coba. Saya mau lihat lebih panjangnya lagi. Nah, ini juga bisa kelihatan kok. Ini bisa, cuman saya mau penasaran ada sesuatu yang mau saya gali. Nah, ini dia. Orangnya nggak pede, benar? Benar ya. Dia takut melakukan sesuatu dan sulit ngambil keputusan, right? Yes. Oke. Ini orang-orang kayak gini mendingan bobo di rumah. Jadi mau jadi leader gimana Mbak kalau takut semuanya? Ini orang-orang yang apa ya istilahnya yang nggak pede gitu. Segala sesuatu tuh apa ya banyak ngambil keputusan harus minta lagi ke orang yang ketiga. Ini gimana sih ini begininya gitu. Ya kan? Berapa ini anak buahnya berapa? 12. Lumayan loh 12 loh. Artinya dia leader yang memang harus punya leader. Ini apa ya leadershipnya agak kurang. Bisa minta tolong nanti terus strateginya juga kurang. Ya hati-hati ya. Jadi jangan sampai nanti leadershipnya ketutup dengan rasa ketidakpercayaan diri. Ya, oke. Mulai sekarang saya harus lebih berani Bu. Saya berani mulai sekarang. Ya harus begitu ya. Oke ada yang lain? Saya nggak mau terlalu banyak karena banyak materi-materi yang disampaikan bagus-bagus. Jadi saya lebih banyak di konseling. Saya inginkan konseling. Oh yang melayani ya? Yang kemarin yang tadi melayani bikin kopi. Nice ya, boleh. Ini dia nih, masih pakai celemek dia. Jalannya sih udah kayak orang-orang hebat ya. Oke, good. Mana? Wih, oke. Ini orang-orang kreatif, luar biasa. Ya Mas, Dimas, ayo Mas. Kamu orang kreatif, kembangkan kreativitasmu. Tapi jujur ya, kamu selain di teknisi ITA ini, kamu punya side job kan? Good. Gak apa-apa. TA pun tidak pernah melarang orang itu untuk mencari tambahan. Betul? Tapi kita adalah di IndiHome atau di Telkom Akses ini adalah rumah kita. Jadi tetap kita harus fokus, harus di TA ini. Tapi kita pun juga boleh. Yang penting, yang utamanya adalah TA. Setuju ya? Setuju. Gak apa-apa Mas, side job. Ini orang kreativitas, kalau dia nggak punya job bodoh. Nah, saya bilang bodoh. Gitu. Saya melakukan itu, tapi jangan berselingkuh dari TA. Yakin? Tetap harus jujur. Terima kasih untuk kejujurannya ya. Silakan. Oke. Tadi kan dibahas masalah orang introvert. Ya. Apakah introvert itu termasuk perilaku yang aneh atau tidak baik? Aneh atau tidak baik?
jati diri. Tapi dengan bagaimana kita introvert itu untuk bisa diterima di kalangan masyarakat, kita harus mempunyai attitude, gitu loh, sikap. Nah itu. Boleh nanya satu lagi? Nambah. Oh iya, yang ngomong boleh. Apa lagi? Terkait ilmu psikologi. Yes. Apakah ilmu psikologi itu bisa membaca pikiran orang? Yang kedua, apakah ilmu psikologi ini bisa menghipnotis orang dan mengubah perilaku orang sesuai dengan yang kita mau? Yang kita mau atau yang si psikolog mau? Psikolog mau. Oh enggak dong, enggak begitu. Kita itu adalah mediasi untuk bagaimana orang itu bisa menjadi lebih baik, lebih nyaman terhadap dirinya, bagaimana dia bisa menerima tentang apa yang terjadi di dalam diri dia. Seperti itu. Jadi psikolog tidak boleh ada yang merubah sifat orang menjadi lebih seperti ini, itu berarti sesuai dengan harapan orang lain, betul nggak? Psikolog akan melemparkan lagi kembali, kamu maunya seperti apa? Betul nggak psikolog? Nah, ada psikolog lagi di sini. Bagaimana pendapat psikolog lain? Ya, Herta? Ya, kita tidak memaksa orang lain, tapi kita membantu orang lain buat menjadi dirinya sendiri. Right. Jadi tidak menghipnotis, tapi ini adalah hipnotis itu jangan dipikir seperti uya-kuya. Emang aja, emangnya hipnotis yang seperti uya-kuya? Dia mah entertain, itu bohong. Saya pernah ditemuin sama dia collab sama saya. Sorry ya, saya bukan sombong. Tapi saya betul-betul saya dipersatukan di Trans TV sama dia, di TV One sama dia. Saya ini, apa yang kamu bisa lakukan tentang hipnotis kamu? Saya tantang dia. Oh, jangan bilang-bilang balita. Benar, swear. Dan dia tidak mau, ini hanya untuk kepentingan syuting. Jadi jangan berpikir, tapi kamu merusak dan mendogma orang supaya mengikuti caramu. Itu salah, aku bilang gitu. Dan sampai saat ini sudah tidak ada lagi kan? Itu sejak saya. Yeay, luar biasa. Yes, itu dia. Itu yang dilakukan dan saya berdebat di 2 TV nasional itu. Akhirnya saya menang. Oke, good ya? Oke, sip. Jadi tidak ada yang merubah orang lain mas selain diri kita sendiri. Setuju? Setuju dong. Ya, oke. Waktunya udah habis ya? Oke, habis ya? Nanti kalau ada lagi saya tunggu di pojok sana. Yeay, ya kan? Jadi silahkan ketemu dengan saya. Yuk, kita curhat apa saja. Dari mulai urusan pribadi, dari urusan pekerjaan, apapun itu silakan. Karena ini akan berhubungan dengan pekerjaan. Kalau kita tidak nyaman, kita merasa tidak secure, kita nggak akan bisa maksimal.